Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Dan selamat pagi juga untuk ibu dosen pengajar mata kuliah ini. Hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang berkenaan mencari dampak permasalahan atau sebuah keterpurukan yang berkenaan yang bisa kita lihat di dalam kalangan masyarakat, terutama di Kota Ambon ataupun di kalangan jenjang pendidikan yang masih menjadi permasalahan, yang menjadi masalah utama. Pada kali ini saya akan menguraikan apa yang menjadi pengamatan saya sendiri, yang berwujud seperti yang saya ambil pengamatan ini terkhusus di Pulau Kota Ambon, bahkan di kota-kota lain. Oke, kita lanjut saja dengan topik permasalahan ini. Oke, kita lanjut. Virus corona atau COVID-19, yaitu coronavirus drainase 1919 yang merupakan pandemi yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menginfeksi sistem pernapasan melalui cairan seperti tetesan atau droplet. Ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin dan pada benda yang sudah terkontaminasi, kemudian virus akan terus terinfeksi jika tumbuh lemah dan kemudian berakhir bahkan berujung kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia pada awal Maret tahun 2020 hingga kini terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan undang-undang dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Kini hampir di seluruh belahan dunia melakukan aktivitasnya di rumah seperti belajar, bekerja, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan belajar tatap muka dan memulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Pemerintah menetapkan metode daring atau dalam jaringan. Siswa maupun guru harus sangat aktif melakukan belajar mengajar agar tercipta efektifan. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung koneksi jaringan internet. Pembelajaran dapat menggunakan media seperti grup, yaitu pada WhatsApp, Telegram, Skolog, atau media lainnya, sehingga siswa mudah mengikuti pelajaran pada waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi internet menjadi satu kendala bagi siswa yang tempat tinggalnya sangat sulit mengakses jaringan internet, apalagi siswa tersebut tinggalnya di daerah pedesaan terpencil dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan kurang stabil karena letak geografis yang masih jauh jangkauan dari sinyal seluler. Hal ini menjadi permasalahan yang dialami oleh siswa, sehingga pembelajaran daring kurang optimal. Pelaksanaannya terdapat permasalahan,
yang sangat penting bagi mahasiswa ataupun siswa ataupun pembelajaran bagi pelajar. Yang menjadi masalahnya yaitu jam berapakah mereka belajar dan bagaimana data atau kuota yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari bahkan kalangan menengah bawah atau kurang mampu, sehingga akhirnya hal seperti ini dibebankan oleh orang tua siswa yang menginginkan anaknya tetap mengikuti pembelajaran dalam jaringan atau daring. Perlu disadari kebijakan guru dari siswa terhadap pembelajaran daring juga merupakan masalah. Perpindahan sistem pembelajaran konvensional konsisten dan amat mendadak tanpa persiapan yang mapan. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka sudah suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya, bahkan dalam keadaan yang terbatas. Kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun itu caranya, karena tanpa pendidikan yang berjalan bangsa kita terancam mengalami gap generasi, keadaan di mana generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Adapun saran saya yaitu di masa ini tugas guru yang boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan para pasien, karena para guru dan pejuang pendidikan harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitu pula pada siswa yang ikut turut berpartisipasi penuh dalam pembelajaran daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri kita pula. Itu saja materi pokok permasalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.